Shalom saudaraku, kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia yang dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Batu Haji Lama. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis ini yang tertulis dalam kitab Lukas 21 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bahasa Batak dikatakan, salpu pesugut langit dohok tanoon, anggo hataki lasotupa salpu. Demikian firman Tuhan dan topik hidup yang berarti. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada beberapa faktor agar manusia dapat percaya dan yakin, yaitu mungkin dengan ucapan yang selalu ditepati dan dengan pembuktian yang nyata. Makanya dalam sebuah filosofi orang Batak berkata demikian, molo jolma hatana do sitiopon, alai molo horbo talina do sitiopon. Sekarang mari saudaraku, apa yang membuat kita percaya pada Yesus Kristus? Mungkin suatu jawaban yaitu bahwa Allah selalu setia dan segala perkataan dan perbuatannya. Kita boleh lihat bahwa Allah yang menciptakan segalanya dan Allah juga menggenapi tentang janjinya, yaitu dengan turun dari kerajaannya menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu Allah membuat perumpamaan tentang sebuah pohon ara yang mana memiliki waktu kapan pada saat musim berbunga atau berbuah, dan ada juga waktu musim gugur. Allah menggambarkan pohon itu dengan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Kalau dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 2 berkata demikian, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Inilah yang dijelaskan oleh Allah bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kalau kita teruskan membaca firman Tuhan ayat 34 pada kitab Lukas ini, ya berseru tentang bagaimana kita agar selalu berjaga-jaga tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Apa yang telah kita persiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya? Harta, uang, jabatan, pangkat, atau mungkin sekolah yang setinggi-tingginya? Ternyata bukan itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Saudaraku, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Yang pertama, pergunakanlah waktumu dengan baik. Kalau kita boleh merenungkan lagu rohani yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saatnya saudaraku kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan buatku, buat saudaraku, mari kita berikan dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, hidup yang tidak bercela. Sebagaimana dengan yang difirmankan di 1 Timotius 6 ayat 14, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum Allah pada yang kedua kalinya, kita diingatkan agar janganlah kita dalam keadaan bercela, tetapi marilah kita menjadi perempuan yang bijak, yang selalu setia, pelita dalam hidupnya, hidup
dan bercahaya sampai kedatangan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengutamakan Allah dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang lebih mengutamakan Allah di dalam kehidupannya akan menerima kehidupan yang kekal. Sedangkan orang yang lebih dahulu mengedepankan dunia ini akan kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Oleh karena itu saudara, kebahagiaan dan kesejahteraan sejati sesungguhnya ada di tangan Tuhan dan bukan tergantung dari besarnya harta kepemilikan kita, status atau kekuasaan dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita siapkan harta yang ada di sorga, karena tidak akan pernah karat dan ngengat yang merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya. Matius 6 ayat 20. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.